Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Bragas Genta Arya Susilo dari kelas 2A PGSD. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang keadaan pasar di Luwo di masa pandemi. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui pengertian pasar. Nah, apa itu pasar? Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Nah, pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, fungsi-fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama, fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu fungsi distribusi. Pasar berfungsi mendekatkan konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi, menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua itu fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadinya transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut dengan harga pasar. Kemudian yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Nah, pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan brosur atau penawaran, dan membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Bentuk pasar menurut sifatnya atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua itu bentuk pasar menurut wilayah kegiatannya. Dan yang ketiga itu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang keempat itu menurut waktu penyelenggaraannya. Dan yang terakhir itu menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yuk kita bahas satu-satu bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar konkret ini, yang pertama, transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Dan yang keempat, itu penjual dan pembeli bertemu langsung. Kedua, yaitu pasar abstrak. Nah, pasar abstrak adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung juga. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Yang kedua, transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia. Hanya contoh saja. Nah, yang terakhir, transaksi dilakukan dalam partai besar. Nah, selanjutnya bentuk pasar menurut luas kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar itu dibedakan jadi beberapa, yaitu ada pasar regional,
Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Misalnya di Asia Tenggara disebut AFTA. Nah, yang kedua itu pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Misalnya pasar kopi di Brazil dan pasar Wall di Sydney, Australia. Nah, yang ketiga itu pasar lokal. Pasar lokal ini adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada pasar nasional. Pasar nasional ini adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Selanjutnya itu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Nah, berdasarkan organisasi, pasar dapat dibedakan. Itu yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang dimana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang kedua, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Dan yang ketiga, jumlah penjual itu sedikit. Dan yang terakhir, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Nah, selanjutnya itu ada pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Di antaranya itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Nah, contohnya yaitu PLN yang menguasai listrik di Indonesia, dan juga PT Pos di Indonesia yang memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia. Nah, ciri-ciri pasar monopoli ini antara lain terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, itu harga yang ditentukan secara sepihak oleh penjual. Yang ketiga, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan dengan sempurna. Dan yang terakhir, adanya halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar itu. Hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli yaitu yang pertama, penetapan harga serendah mungkin. Yang kedua, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif. Terus yang ketiga, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor. Dan yang keempat, adanya skala ekonomis yang sangat besar. Kenyataan itu memiliki sumber daya yang unik. Nah, penyebab timbulnya pasar monopoli ini adalah yaitu yang pertama, ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, penggabungan dari berbagai perusahaan. Yang ketiga, adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Selanjutnya ada pasar duopoli. Pasar duopoli ini adalah pasar yang dimana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya ada penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli ini yaitu terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua pihak baik dengan kesepakatan atau tidak. Selanjutnya ada menurut waktu penyelenggaraannya.
Nah, berdasarkan waktu penyelenggaraan, pasar dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu ada pasar harian. Nah, pasar harian ini adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya, pasar-pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar induk dengan pasar yang lain-lain. Kemudian ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama pelaksanaannya. Contohnya ada pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rabu, dan pasar lainnya. Selanjutnya ada pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. Nah, selanjutnya ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Selanjutnya, jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar barang distribusi. Pasar barang distribusi adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Misalnya bursa tenaga kerja, pasar moda, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Nah, contohnya itu ada pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain. Nilai ekonomis dan sosial pasar. Nilai ekonomi pasar adalah cara memenuhi kebutuhan yang di dalamnya mengandung aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi sumber daya yang pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan nilai sosialnya adalah meliputi kerangka acuan, variabel, dan indikator serta model-model yang digunakan sosiolog dalam memahami ataupun menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Hubungan nilai ekonomis dan nilai sosial dari pasar. Hubungan sosial yang terjadi di dalam pasar adalah bangunan sosial yang lebih menitik beratkan pada aspek ekonomis dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hubungan sosial ekonomis ini tidak bisa lepas dari tumbuhnya persaingan antara penjual yang satu dengan yang lainnya, baik untuk barang yang sama ataupun barang yang berbeda. Namun, dalam koridor persaingan yang sehat, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan dan barang yang berkualitas kepada pembeli. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan video aktivitas pengamatan saya di Pasar Liluwo, Kota Tengah. Pada umumnya, orang-orang menilai bahwa pasar hanyalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli semata. Namun, pasar juga merupakan tempat terjadinya interaksi dan komunikasi sosial di lingkungan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Interaksi sosial tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli, melainkan bisa juga terjadi antar penjual dan juga antar pembeli. Di dalam pasar dapat kita jumpai berbagai macam kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pokok, sayuran segar, ikan, daging, ayam segar, dan buah-buahan. Pasar juga biasanya berdiri di dekat lingkungan perumahan, sehingga mudah dijangkau masyarakat, seperti pada Pasar Liluwo yang terletak pada kawasan perumahan Awara Karya, Kota Tengah. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam proses tawar-menawar di pasar akan menambah keakraban kedua belah pihak. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan,
terlihat ada beberapa kendala yang dialami oleh para pedagang dan juga pembeli di pasar Liluwo. Kendalanya yaitu yang pertama, para pedagang mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit diakibatkan banyak pengunjung yang tidak berbelanja karena pandemi COVID-19. Kendala selanjutnya yaitu para pembeli tidak bisa mendapatkan penawaran harga sesuai dengan keinginannya karena para pedagang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan pembeli diakibatkan kebutuhan yang tinggi di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan sampai ada yang beradu mulut dan akhirnya terjadi konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Konflik dapat terjadi pada kegiatan tawar-menawar di pasar yang memberikan penguasaan serta mempertahankan harga yang diinginkan. Meskipun hal ini sebagai keteraturan sosial, akan tetapi di dalamnya ada hubungan sosial yang dapat memperdalam adanya jaringan konflik masyarakat. Dari kendala-kendala yang saya sampaikan di atas, dapat kita lihat bahwa itulah kondisi yang terjadi di pasar Liluwo saat ini. Banyak pedagang yang mendapatkan penghasilan lebih sedikit akibat dari pandemi COVID-19. Tetapi mereka tetap menjalankan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian saya ucapkan terima kasih.